Ya, terima kasih. Nama saya Enti, jurusan Universitas tujuannya UCL London. Yang mau saya tanyakan dua mas, jati diri itu adalah proses pencarian empati gitu ya. Untuk sebagian orang mungkin menemukannya mungkin lebih awal daripada orang lain. Tapi ketika kita sudah menemukan jati diri kita akan merasa nyaman dengan itu dan kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan sekitar atau apa yang diomongkan dengan orang lain. Kalau kita melihat di Indonesia, generasi muda biasanya kalau ada tren di luar gitu gampang ikut arus. Oke, itu menandakan bahwa memang belum terbentuk atau belum menemukan jati dirinya, itu satu. Yang kedua, tadi Mas Noy bilang bahwa sebenarnya kita tidak perlu memikirkan peran besar apa yang bisa kita lakukan, tapi kita bisa melakukan hal kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau kita naik motor tidak di tengah misalnya, atau mungkin yang saya alami misalnya budaya antri atau keluar masuk pintu yang dorong itu kita nahan pintu dulu untuk orang di belakang kita. Tapi ketika kita hidup di sekitar orang yang tidak melihat itu sebagai hal yang sebenarnya penting untuk orang lain, itu sebenarnya tantangan juga. Kayak misalnya kalau saya di lampu merah, saya kalau belok kiri kan kadang bisa terus bisa berhenti gitu. Karena kalau saya berhenti itu malah yang di belakang diteriakin atau ini nggak mau ya itu cuma satu contoh sih. Jadi cara kita menyikapi supaya kita konsisten dengan apa yang kita yakini sebagai hal yang benar tanpa terpengaruh lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan Mas Sabran, silakan. Yang pertama terkait dengan jati diri ya. Oh, apakah kalau gampang terpengaruh itu belum menemukan jati dirinya? Ini karena gini juga sih. Kalau mau garis besarnya kan dunia ini urusan 3 gitu, komoditi, komunikasi, dan community, urusannya itu aja. Karena sekarang ada revolusi komunikasi kan betapa mudah ini jadi satu komunitas besar gitu. Pengaruh seperti itu sudah terjadi dari dulu sebenarnya. Cuman skalanya tidak sebesar ini karena komunikasinya saat itu tidak semasif ini. Nah sekarang mau tidak mau yang paling besar menggunakan commodity culture adalah Amerika. Mereka semua sudah membangun luar biasa dari dulu. Kemudian diikuti oleh India dan Korea. Nah, kalau kita kan kalau belum dicolok belum teriak. Semua dibangun dari Amerika. Dan mau tidak mau kita memang terpengaruh dengan itu. Karena manusia memang nalurinya kan pengen aktualisasi diri. Kalau yang dianggap masyarakat itu adalah salah satu cara aktualisasi, makanya dia akan mengikuti itu. Kenapa Twitter, Instagram sangat laku? Karena dia memberi outlet manusia untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Ya bahasa gampangnya narsis lah. Lo itu indeks narsisme 2 tahun terakhir kan naik bisa sampai 4 tahun terakhir naik sampai 30% itu indeks narsisme. Pekerja di kantor itu kalau nggak dikasih kesempatan narsis itu produktivitasnya turun. Betapa sangat penting itu yang namanya narsis. Nggak mau buruk juga, itu aktualisasi. Semua tuh nggak masalah kalau nggak berlebihan. Gitu. Bahwa kalau anak sudah terpengaruh, mungkin biar. Saya nggak khawatir, pasti terpengaruh. Kita mau ngelarang seperti apa, pasti terjadi akulturasi itu. Yang perlu kita bangun kepada anak kecil bukanlah jangan terpengaruh, bukan gitu. Tapi kemampuan memfilter. Bukan memberi data, bukan memberi pagar, tapi memberi mesin untuk memfilternya. Karena kalau dia tidak tahu, dia akan kuper dan tidak mengetahui kebenaran yang lebih besar. Kalau dia menyaring, dia tahu mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Ada 3 generasi pemuda. Generasi pendobrak, generasi pengganti, atau generasi pembaharu. Generasi pendobrak adalah mengganti yang sebelumnya dan mengganti yang baru. Pokoknya semuanya ganti. Kalau generasi pendobrak adalah merusak yang lama, mengganti dengan yang baru. Terus satu lagi generasi pendobrak, penerus, pembaharu. Kalau generasi penerus, meneruskan yang lalu. Dan budayanya gini kok, biasanya gini kok. Ngapain cuy diganti? Biasanya nggak ngantri kok, ngapain ngantri? Generasi penerus, generasi pendobrak, nggak ada yang namanya ngantri, semua harus online, berubah semuanya. Dia menghancurkan yang lama dan mengganti dengan sama sekali baru. Ada generasi yang moderat yang ketiga yang disebut sebagai generasi pembaharu. Dia bisa menilai mana yang baik dan bisa digantikan, menilai mana baik dan diteruskan. Dia tahu mana yang buruk dan harus diganti. Kita harapkan dengan keluasan pengetahuan kita bisa menjadi generasi pembaharu, tidak asal demo dan mendobrak.
tidak asal hanya meneruskan seperti kebudi sosok hidung, tapi bisa memutuskan mana yang diteruskan dan mana yang harus didobrak. Itu pertanyaan kedua tadi kontribusi. Menurut saya untuk mengatasi itu kuncinya perspektif. Gini, kalau Anda kucingnya di rumah ada gereh di colong kucing, Anda marah nggak sama kucingnya? Nggak toh? Kucing kok kamu marahin? Ya. Kalau kamu punya adik mencret di celana dan mencretnya kena tanganmu, kamu marahin nggak adikmu? Hah? Masih bayi, kamu marahin nggak? Nggak ya. Kalau adikmu yang 1 tahun lebih muda terus mencretin kamu marahin nggak? Hah? Marah pasti ya, pacara ini baru. Oh semuanya nggak keruan, betul? Kan kita punya kemampuan memahami. Itu bisa. Kadang-kadang saya gitu kok. Saya juga masih sangat bertarung sekarang di jalan ini. Ada wile metu kebun binatang. Tinggal milih kaki 2, kaki 4 atau yang mana? Banyak, banyak banget itu. Itu memang keluar dari dalam itu sedikit demi sedikit membangunnya, bukan mencuekkan. Kalau kita cuek, nanti kita jadi apatis, nanti kita jadi asosial kalau kita tidak berhubungan dengan orang lain. Ya pasti tetap harus bersosialisasi, tapi dengan pemahaman. Kalau kemudian kalau ada ngeser kanan beloknya kiri, tiba-tiba kebut gini, saya cari jalan keluar di kepala saya. Oh, dia kebelet bepol, makanya nggak apa-apa lah. Jadi banyak kemungkinan skenario yang bisa kamu bangun untuk tidak output marah. Dan kreativitas itu nanti akan sangat berguna. Untuk memahami Quran dengan sains, kamu perlu kemampuan itu. Bagaimana mensimulasi cerita agar datanya itu benar. Ternyata gini, ngebut ini gini, kucing masuk dimarahin. Memang masih kelas kucing dia, nggak bisa antri. Misalnya, ya kayak kemarin saya pernah di bandara ngantri terus tiba-tiba ada ibu masuk gini, Bu ngantri Bu. Loh, kan masih sepi, nggak ada yang terganggu kok Mas. Oh gitu. Dan saya diam, bukan berarti saya membiarkan itu terjadi. Dia percaya betul 100% bahwa itu kebenaran. Dan dia sudah tua. Saya lebih memilih menghormati orang tua daripada kebenaran antrian. Nek canom, tak panjang lah ini. Nah, faktornya banyak Mbak ya. Cari outputnya semakin membantu. Kalau Ali bin Abi Thalib bilang, kamu bisa dikatakan bersabar kalau kamu sudah bisa menemukan peran salahmu dalam setiap kejadian. Nah itu ditanam aja naluri itu. Salahku di mana ya? Kalau memang ternyata tidak ada salah, kamu akan mampu memaklumi orang itu. Kalau ternyata ada salah, kamu punya kesempatan memperbaiki dirimu. Dan tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada memperbaiki dan menemukan dirimu sendiri. Setiap kejadian, setiap momen menemukan dirimu sendiri dan menjadikanmu berharga di masyarakat.